sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi, saya harap kondisi hati saudara pagi ini penuh dengan damai sejahtera. Apapun kondisi hati saudara pagi ini, mari kita mau duduk di hadapan Tuhan dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua walaupun melalui ibadah online supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Biar Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Tutup bungkus lidah pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan apa yang akan dibagikan hari ini Tuhan. Biar firman bertumbuh menjadi benih dan berbuah manis dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus, amin. Sekarang ini bagi para sport enthusiast, terutama bulu tangkis, mungkin lagi happy nonton atlet jagoannya bertanding di Olimpiade 2020 di Tokyo. Olimpiade kali ini diikuti oleh 206 negara di seluruh dunia. Pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, para atlet harus bertanding tanpa adanya audiens atau penonton, atau supporter atau fans yang biasanya memenuhi lapangan sudah tidak ada. Rasul Paulus suka membandingkan bahwa kehidupan kekristenan seperti ikut pertandingan lari di Olimpiade. Run your race to win. Berlari dalam pertandinganmu untuk menang. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus di sini mengajak kita untuk berlari terus sampai mendapatkan hadiah. Kalau di pertandingan saudara mau jadi penonton atau jadi peserta, yang dapat hadiah pastinya hanya untuk peserta ya. Nah, mau pilih yang mana? Saya rasa Olimpiade di masa pandemi, di mana hanya ada peserta atau atlet di pertandingan tanpa audiens atau penonton ini, juga untuk mengingatkan kita untuk menjadi peserta yang terus berjuang mendapatkan hadiah. Jadi, peserta bukan penonton. Mulai ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan bukan hanya penonton. Dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami orang yang dulu berlari bersama dengan kita, tapi sekarang mungkin sudah tidak mau jadi peserta dan sudah berhenti berlari. Mungkin ada beberapa orang yang kita lihat ada di depan kita, tapi sekarang mungkin mereka sudah tidak tertanam dalam gereja, mereka mulai ada di belakang kita. Kalau saudara putuskan untuk konsisten hadir dalam komunitas gereja, di MIC ada 3M, MWM, Kubu Doa, itu saja sudah menjadi peserta. Rasul Paulus katakan, berlarilah begitu rupa sehingga engkau mendapatkannya. Berarti tidak mudah memang, tapi kita harus terus berlari, harus terus menjadi peserta dalam pergerakan Tuhan. Saat ini mungkin saudara dalam pertandingan yang melewati hambatan yang sulit. Itu pun bukan alasan untuk stop berlari. Tiap orang harus berlari dalam pertandingannya masing-masing untuk menang. Hadiah di sini bicara soal sasaran orang Kristen, yaitu kemenangan, keselamatan yang kekal yang berarti masuk surga. Di 2 Timotius 2 ayat 15 katakan, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sasaran kita untuk memperoleh hadiah, kita harus do our best to present yourself to God. Usahakanlah engkau layak di hadapan Allah. Kita harus kalau kita bekerja di kantor atau untuk usaha pekerjaan kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau melakukan banyak hal biar kena target. Kita bisa kejar klien sampai kita entertain dan kita berikan waktu kita. Masakan untuk Tuhan kita setengah-setengah. Kita justru harus do our best. Berikan yang terbaik sebagai anak Tuhan. Kalau sasaran kita, tujuan akhir kita memperoleh hadiah yaitu masuk surga. Kita harus approve sama Tuhan sebagai pekerja yang layak. Ada yang harus kita lakukan, mungkin kita harus berikan waktu, uang, tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan sampai kita juga di-approve sebagai pekerja yang layak. Dan yang kedua, self-discipline atau penguasaan diri. Di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Rasul Paulus di sini mengilustrasikan pertandingan itu sama seperti pertandingan olahraga di Stadium Korintus Isthmian Games, seperti Olimpiade yang biasa diadakan di Yunani kuno. Pada zamannya, pertandingan ini adalah festival nasional. Hanya orang terpilih yang mewakili negaranya yang bisa ikut menjadi peserta yang sudah berlatih atau training selama 10 bulan. Setelah itu mereka harus ikut training ketat 30 hari di gym sebelum bisa ikut partisipasi dalam pertandingan. Pemenangnya mendapatkan mahkota seperti garland dari daun ivy atau daun pinus. Paulus katakan, mereka berlatih, mereka menguasai diri dalam segala hal. Berarti harus diet, makanan pun dijaga, harus latihan fisik selama 10 bulan sebelum bertanding. Mereka mau menguasai dirinya begitu taat, susah payah berkorban, badan lelah, hanya untuk mendapatkan mahkota yang fana, yaitu mahkota yang dari daun yang seminggu kemudian sudah layu. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen? Maukah kita menguasai diri untuk mendapatkan mahkota yang kekal? Seperti peserta pertandingan, tentunya kalau kita mau menang, kita harus lulus dalam segala training dan semua ketentuan. Untuk kita mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu keselamatan kita untuk masuk surga, pastinya kita juga harus lulus dalam training kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan kalau dalam pertandingan kita harus menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal. Sama dalam pertandingan kehidupan kita, kalau kita menguasai diri, berarti harus ada disiplin rohani, tubuh dan jiwa yang kita lakukan terhadap diri kita. Dalam disiplin rohani, kita harus melatih atau training diri kita dengan disiplin doa, baca firman setiap hari. Kita bisa set waktu untuk berdoa sebelum kita memulai hari kita dan sebelum tidur. Baca firman pun kita harus disiplinkan diri kita. Kita juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan rohani. Kita harus disiplin dalam waktu yang kita set untuk komunitas rohani kita. Dan dalam ibadah minggu walaupun masih online. Kalau disiplin tubuh, kita berusaha supaya jangan seperti meme-nya PPKM ya, pelan-pelan kita melar. Kita imbangi banyak makan dengan olahraga. Di Efesus 4 ayat 2-3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam hubungan kita dengan sesama kita, apakah teman kita, suami istri, keluarga kita, hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ada kata berusahalah memelihara. Ada usaha yang harus kita lakukan supaya ada unity, ada kesatuan. Apakah dalam hubungan keluarga, komunitas, dan pertemanan. Kita harus bisa menguasai diri kita dalam hubungan dengan bersikap lemah lembut terhadap pasangan kita. Pada saat orang lain memperlakukan kita secara tidak adil, kita belajar sabar. Pada saat ada yang membutuhkan, kita juga bisa membantu. Menguasai diri dalam segala hal berarti kita bukan hanya menjaga disiplin tubuh kita saja, tapi kita juga disiplin rohani. Menguasai diri dalam segala hal berarti kita jaga mulut kita, hati kita, pikiran kita pada saat kita berhubungan dengan orang lain dengan lebih sabar dan lemah lembut. Kita harus berlari dalam pertandingan kita masing-masing. Untuk bisa menang dan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu keselamatan, kita harus menguasai diri kita. Penguasaan diri dalam segala hal. Dengan kita mempunyai disiplin diri dalam tubuh, jiwa, dan roh, maka kita akan lulus dalam setiap training dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk
Pagi ini Tuhan, biar tiap-tiap orang bisa tetap kuat di dalam Tuhan, biar mereka mau terus berlari dalam pertandingannya masing-masing Tuhan. Biar ada suatu penguasaan diri, ada urapan yang baru, ada kelemah lembutan, ada kesabaran turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa ada suatu kesatuan atau unity dalam suatu komunitas, dalam suatu hubungan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.